Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia tahu akan kebaikan, akan kenikmatan, dan juga akan kebahagiaan. Dan manusia juga menginginkannya. Kebaikan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala manusia bisa sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena manusia adalah sosok yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan keliru, sehingga surga yang demikian indah terkadang lupa, terkadang kurang bersemangat, terkadang mengabaikan, karena memang manusia sering dihadapkan dengan kenikmatan-kenikmatan lain yang ada di dunia ini, sehingga terkadang lupa akan kenikmatan yang lebih besar. Sehingga kita butuh menyemangatinya, dan kita butuh untuk mempelajarinya dan mengetahuinya, dan semoga kerinduan kita dan juga kerinduan kaum mukminin terhadap surga menjadi sebuah kerinduan yang terus bertambah dan membesar. Sehingga para ulama ada yang menulis sebuah risalah, Syauqul Abrar ila Daril Qarar, kerinduan orang-orang yang baik untuk sampai ke kampung abadian, yaitu surga. Dan para sahabat adalah orang yang sangat merindukan surga, karena saking banyaknya godaan di dunia ini. Ada di antara manusia tanpa sengaja melihat wanita yang bukan mahramnya, kemudian demikian tertariknya dan demikian hasratnya, maka dia akan mengatakan, sungguh wanita di surga jauh lebih indah, halal dan menarik dibandingkan wanita ini. Terkadang manusia juga mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Akhirnya dia pun ingat bahasanya kenikmatan itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di surga. Sehingga mengenal surga, merindukan surga, menjadikan sebab orang akan sampai pada kenikmatan yang lebih besar lagi. Atau manusia akan terhindar dari kejelekan-kejelekan. Atau manusia juga akan bisa lebih sabar tatkala menghadapi ujian-ujian. Karena terkadang manusia mendapatkan ujian yang sangat berat, tetapi ujian itu tidak menjadikan dirinya sedih, menjadikan dirinya berat, karena tahu bahwasanya ujian itu akan menghantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua juga diberi kemudahan untuk masuk surga, ya. Dan masjid ini semoga juga diberi kemakmuran, ya. Juga jamaahnya diberi, ya, hati yang tentram, rezeki yang lancar, dan semoga kampung ini juga bisa menjadi sebab dari sebab-sebab kebaikan yang Allah SWT berikan. Al-hadirun, pada pertemuan yang kedua ini kita telah sampai pada poin yang keempat dari 30 amalan yang menghantarkan manusia ke surga. Dari 30 amalan yang menghantarkan manusia ke surga. Yang keempat adalah
ta'atullahi tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat dari sebab atau amalan penduduk dunia yang menjadi calon-calon penduduk surga, amalan mereka adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi di dunia ini sudah ada calon-calonnya, calon-calon penghuni surga, sebagaimana calon-calon penghuni neraka juga sudah ada. Nah, ini kriterianya diantaranya sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fat ayat 17, Allah SWT berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi ini balasan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, surga. Padahal balasan secara kontan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia. Di dunia, ya, berapa banyak manusia itu celaka, bukan karena kurang segala sesuatunya, tetapi karena mengabaikan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Mungkin lupa zikir pagi sore, akhirnya qadarullah masyafa'al, naik mobil kecelakaan. Ya, mungkin lupa mematikan lampu. Jadi kalau petunjuk Rasulullah, matikanlah lampu di malam hari. Ya, mungkin di masa kita ini pakai listrik. Kalau zaman dahulu pakai api. Lah sering tikus itu menabrak, ya, api tersebut sehingga terbakar rumah itu. Misalnya listrik terkadang juga kalau tidak dibutuhkan kemudian dihidupkan di saat tidur, terkadang terjadi konsleting. Itu hal-hal kecil dari petunjuk Rasul, tatkala ditaati maka bentuk keselamatan di dunia akan didapatkan. Ini sekelumit, ya. Belum lagi pada perkara-perkara yang lainnya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi setiap umatnya Rasulullah pasti akan masuk ke dalam apa? Surga. Tetapi ada yang tidak masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sungguh dia tidak mau. Jadi memang mentaati Rasul kelihatannya ya ribet, mungkin juga nggak loss dan seterusnya. Tetapi di balik itu semua keselamatan dan kebaikan, keselamatan dan kebaikan, sehingga hati kita tatkala menjalankan perintah Rasulullah SAW, maka kita bimbing bahwasanya petunjuk Rasulullah pasti baik, pasti apa? Baik. Ya, seperti contoh Rasulullah SAW melarang kita masuk ke tempat-tempat perempuan. Ya, kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, ya, afara'aita alhamu, wa Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Tentang apa? Ipar. Rasulullah menjawab, alhamu maut. Ipar itu maut, yaitu petaka, kematian. Berapa banyak orang ya terjatuh kepada perbuatan dosa karena menganggap hal-hal yang seperti itu adalah apa? Biasa. Ya, maka kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan akan dimasukkan oleh Allah ke surga tatkala kita mentaatinya. Ya hadirun,
Kemudian sebab yang kelima. Sebab yang kelima bagi mereka yang ingin masuk dalam surga, yaitu apa? Jihad fisabilillah. Cuman jihad berdasarkan petunjuk para ulama itu tetap dengan komando pemerintah. Al jihadu ma sultanu madin. Hukum jihad itu bersama pemerintah itu hukumnya tetap dari zaman dahulu. Jadi tidak bisa kelompok pengajian kita jihad, itu tidak bisa. Kecuali dalam artian jihad membela diri itu boleh. Ya, misalnya kampung mau diserang dari orang tak dikenal misalnya, kemudian masyarakat kampung membela diri, menjaga diri, ya, supaya kampungnya tetap aman. Maka ini juga dalam kategori apa? Jihad. Tapi jihad dalam artian menyerang itu harus dengan petunjuk, bimbingan atau bersama pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan apa? Surga. Jadi orang yang berjihad dirinya sudah dibeli oleh Allah, hartanya sudah dibeli oleh Allah SWT. Kira-kira dirinya dan hartanya dibandingkan surga mahal mana? Mahal surga, ya. Bahkan ya, misalnya ada orang dari bayi begitu lahir dia sudah hafal Quran, sudah bisa berdakwah, sudah bisa tahajud, sampai umurnya 200 tahun misalnya, terus begitu itu kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah seperti itu belum bisa membeli surga. Belum bisa membeli apa? Surga. Surga itu lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Makanya amalan itu sebagai penghantar rahmah, dan rahmat Allah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam apa? Surga. Karena surga itu apa? Mahal. Surga itu mahal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah telah membeli dari kalangan kaum mukminin diri-diri mereka, dan harta-harta mereka dibeli dengan apa? Surga. Bi anna lahumul jannah. Yuqataluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayuqtalun, dan mereka terbunuh. Wayaktulun, dan mereka membunuh. Jadi perang yang dibolehkan di dalam agama ini hanya dalam rangka membela agama. Dalam rangka membela agama dalam artian supaya orang beribadah. Ya, supaya hanya orang untuk apa? Beribadah saja. Kalau misalnya orang tidak mau beribadah, tetapi mereka ya tidak mau beribadah, tidak mau berislam, tetapi mereka kalah, ya sudah dibiarin begitu. Tetapi mereka kemudian bayar apa? Upeti, bayar jizyah. Ya, sehingga di dalam Islam penjajahan itu tidak dibolehkan. Jajah negeri ini nggak boleh. Ya, jajah. Negeri kita pernah dijajah, itu nggak boleh. Negeri lain juga pernah jajah negeri lain, itu nggak boleh. Tetapi seakan-akan itu menjadi kebolehan. Padahal boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Jadi kalau orang paham tentang agama ini, sejarah dunia itu, ya kalau dibahasakan lain, bahasanya apa? Sejarah kezaliman yang terjadi di dunia. Kezaliman. Negara ini menjajah ini, negara ini menjajah ini. Itu nggak boleh, zalim gitu. Nggak boleh. Ya. Karena ya harta-hartanya orang lain, negeri-negerinya orang lain, kehormatan-kehormatan orang lain gitu. Jadi di sini orang yang berjihad di jalan Allah, ya, itu akan mendapatkan apa? Surga. Wa'dan 'alaihi haqqa, janji kepada mereka itu benar. Fit Taurah wal Injil wal Quran, itu sudah ada di Taurat, ada di dalam Injil, dan juga ada di dalam apa? Al-Quran. Di Taurat ada, di dalam Injil juga ada, ya. Di dalam Quran juga ada. Berikutnya yang Allah SWT katakan di dalam surat Shaf,
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah? Jadi jihad disebut oleh Allah dengan apa? Perdagangan. Karena yang namanya manusia biasanya ngukur-ngukur. Ini kalau saya begini bati enggak ya? Untung enggak gitu. Ya. Di sini ada perdagangan yang tatkala orang itu melakukan transaksi dengan perdagangan tersebut, yang pertama diselamatkan dari azab yang pedih. Berarti Masya Allah ini keuntungannya besar. Ya, azab yang pedih. Ya. Min azabin alim. Syaratnya apa? Tu'minuna billah. Yang pertama beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah ya mentauhidkan Allah. Tadi sudah taat, bersabar dengan ketentuannya, bersabar dengan segala sesuatu yang kita mungkin terkadang berat, dengan bergantian situasi dan kondisi, ya, yang itu merupakan apa? Ketentuan dari Allah. Itu merupakan bentuk apa? Bentuk keimanan pada Allah. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian mau berjuang di jalan Allah. Memang saat ini jihad yang terbesar di saat ini ya ngaji, ya dakwah gitu. Ngaji dan dakwah. Ya, untuk dakwah pertama harus ikhlas. Demikian juga ngaji ya, ilmunya harus paham benar. Kemudian manfaat. Itu saat ini menjadi jihad yang terbesar. Karena apa? Karena itu yang menjadikan kemuliaan. Menjadikan apa? Kemuliaan bagi siapa saja tatkala dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan juga diri-diri kalian. Jadi jihad yang pertama kali dengan apa? Harta. Jadi jihad yang pertama kali dengan apa? Harta. Karena dengan harta tersebut kegiatan itu biasanya apa? Berjalan, ya kan? Nah, ini pentingnya orang memiliki apa? Harta. Karena jihad juga dengan harta. Ya, apalagi di masa kita ini, ya, secara umum keimanannya itu tidak sebagaimana keimanan para sahabat. Di masa sahabat pernah Rasulullah SAW mengumumkan nanti kita akan berperang selama 2 bulan. Cuma dibawahi 2 butir kurma. Coba bayangkan, 2 butir kurma untuk berapa bulan? 2 bulan. 2 butir kurma kan berat sekali coba. Ya akhirnya para sahabat cuman makannya di lamut terus jaga lagi. Iya, napa? Nggih, kalau permen kan dimut nggih, di lamut tarik lagi gitu. Luar biasa. Tapi mereka tawakal karena memang harus melangkah. Harus melangkah. Sampai akhirnya karena sudah dalam posisi lapar lewat di sebuah mana itu pesisir pantai, melihat ada seperti gunung. Ya. Melihat seperti gunung, akhirnya dideketin. Ternyata itu adalah seekor ikan ambar. Ikan ambar itu ya ikan paus lah mungkin ya. Ikan paus. Nah akhirnya bisa dimakan selama 2 bulan dan akhirnya mereka gemuk-gemuk. Dan mata ikan tersebut bisa buat duduk. Mata ikannya itu bisa buat apa? Duduk, berarti besar ya matanya loh. Matanya itu bisa buat duduk. Duduk kan berarti besar sekali itu ikannya. Dan minyaknya bisa diambil pakai, ya bisa dibawa minyaknya, minyak ikannya. Ya, sehingga Rasulullah kemudian meminta untuk sebagian dibawa. Masya Allah. Akhirnya ya gemuk ini. Jadi pertama dengan harta. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Barang siapa yang bisa mempersiapkan perbekalan dan segala sesuatu untuk perang usrah. Perang usrah itu artinya perang yang penuh kesulitan. Pertama di musim paceklik, ya. Yang kedua perjalanannya jauh dari Madinah ke Tabuk. Tabuk itu wilayah sudah dekat dengan Romawi sana. Tabuk perjalanan sekitar 600 km.
600 km. 600 km berarti sini sampai mana ini? Surabaya mungkin ya. 600 km. Jalan kaki. Kenapa? Lebih lagi ya. Itu dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 600 km. Jalan kaki. Jalan kaki. Pasukannya sebanyak 35.000 pasukan waktu itu. Ya, 35.000 apa? Pasukan jalan kaki. PP ternyata berapa? 6 bulan. Lah, kenapa kok Rasulullah SAW mengirimkan pasukan sebanyak itu ke Tabuk? Karena mendengar Heraklius waktu itu ingin membuat pangkalan di Tabuk. Heraklius itu presiden ya Romawi, kaisar Romawi. Nah, dia ingin menaklukkan Mekah, Madinah dan negeri-negeri kaum muslimin dan negeri yang lainnya itu dengan cara membuat pangkalan. Lah, pangkalan yang dekat dengan Mekah atau Madinah dengan wilayah kaum muslimin adalah di Tabuk. Daripada Heraklius membuat pangkalan di Tabuk, mending Rasulullah kirim pasukan dulu ke Tabuk. Ternyata Rasulullah mengirimkan pasukan ke sana, ke Tabuk, ternyata Heraklius tidak datang. Nah, akhirnya kemenangan bagi kaum muslimin. Lah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyiapkan segala sesuatu dari kebutuhan untuk perang Tabuk, perang Usrah tadi, falahul jannah, maka baginya sorga. Maka Utsman bin Affan yang menyediakan. Wallahualam mungkin sekitar 2 miliaran waktu itu. 2 miliar ya untuk mungkin gandum, tepung dan sebagainya, minyak untuk keperluan apa? Pasukan. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi di sini sebutkan dengan harta, kemudian dengan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih bagus bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kalian dan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang thayyibah di surga Aden, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi kalau kita ingin beruntung, sesungguhnya keberuntungan ya bukan di dunia. Ya. Kalau menghadapi kesedihan, sesungguhnya di kesedihan dunia juga bukan kesedihan yang berat. Ya. Beruntung juga tidak beruntung yang besar. Jadi kalau ada orang mendapatkan keberuntungan yang besar dan dia senang dan dia puas, itu nanti akan ada lagi keberuntungan yang lebih besar, itu di surga. Kalau ada orang merasa paling berat menderita, ujiannya paling menyusahkan bagi dirinya, nanti akan ada pula penderitaan yang lebih besar, yaitu di akhirat. Ya, makanya dengan orang mengejar dunia, tatkala sedih jadi nggak sedih, tatkala nikmatnya nggak sampai melupakan diri dari akan adanya kenikmatan berikutnya. Ya. Lah, orang-orang kafir kalau sedih, ya niyahah itu meratapi. Tapi kalau misalnya senang, dia sampai ya pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, minum khamar dan seterusnya. Waliyadzubillah, dua-duanya tercela. Berikutnya yang keenam dari sebab seseorang menjadi ahli surga. Ya. Yang keenam yaitu apa? Taubat. Di sini Rasulullah SAW mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, jadi kalau orang bertaubat itu dianggap kayak orang nggak pernah melakukan dosa. Ada pertanyaan. Sudahkah kita pernah mendengar taubat sambal? Sudah pernah dengar taubat sambal ini, bapak-bapak? Taubat sambal ya.
Lebih baik tobat sambal atau enggak tobat ini? Terus adakah tobat sambal itu? Adakah tobat sambal itu? Kemudian apakah lebih baik kita tobat sambal atau enggak tobat ini? Baik tobat sambal ya. Masya Allah. Jadi begini, ada beberapa kekeliruan yang terjadi di masyarakat ya, istilah tobat sambal tadi. Jadi keadaan manusia memang secara umum seperti itu, sudah tobat, ya kan? Berjalan berbuat baik terus ya. Biasanya udah lama-lama kambuh, ya kan? Kambuh. Ya, misalnya bisa mandek ngerokok, ya misalnya loh, ini buat misal. Berhenti ngerokok misalnya sudah dua bulan misalnya. Tapi lama-lama kadang sini kecut banget ini. Waduh, ini gimana ini, ya kan? Wah, ini gimana? Ngerokok lagi. Kadang melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Sudah tobat lagi. Tobat lagi aja. Dan itu terus gimana? Saya sudah 10 kali seperti, udah tobat lagi aja, nggak apa-apa. Nah, terus nanti saya dikatakan tobat sambal. Ya, seperti ini sebenarnya yang namanya ingkiat. Namanya apa? Ingkiat. Ingkiat itu artinya tatkala kita sudah berusaha mengamalkan jatuh, kemudian kita bangkit lagi, jatuh lagi, kemudian mengamalkan jatuh lagi. Itu namanya ingkiat. Ya, tapi sering dikatakan dengan apa? Tobat sambal. Lah, nggo ngapa kowe tobat? Ana gunane ora kowe. Nah, terkadang juga orang mengatakan seperti ini. Kowe ngaji kok ora ana gunane. Ya, wis ngaji, wis salat ora gunane. Wong kelakuanmu kaya kowe nggo ngapa ngaji, nggo ngapa salat. Lah, terkadang bagi orang yang enggak paham, lah aku nggo ngapa ngaji, nggo ngapa salat, wong kelakuanku beka iki, wis ora usah ngaji sisan, ora usah salat sisan. Nah, ini keliru, ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya salat misalnya, berpuasa, zakat, ngaji, ternyata masih ada kejelekan yang dia lakukan. Ya, kejelekannya berdosa, ngajinya berpahala gitu. Begitu. Jadi yang ngajinya jangan dibuang, tetap gitu. Tetap. Jadi dalam hidup ini ada istilah kuat-kuatan. Istilahnya apa? Kuat-kuatan. Kalau kita kuat mempertahankan kebaikan, maka kejelekannya lama-lama yang pergi gitu. Jangan kita malah, ya Allah aku ngaji tasik kayak gitu, jangan. Sudah terus begitu. Ya. Karena syaitan itu memang berusaha untuk menghancurkan manusia. Ya. Ada lagi hal-hal yang terkadang ya orang itu kadung malu. Gimana saya mau taubat? Ya, mungkin berjuta manusia tahu ya tentang dirinya. Ya tetap taubat aja, nggak apa-apa. Karena terkadang manusia itu punya apa? Masa lalu. Jadi jangan sampai orang bertaubat itu karena tidak bertaubat itu karena takut masa lalu. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Marsad bin Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau Marsad bin Marsad Al-Ghanawi ini adalah seorang sahabat yang bertugas mengambil orang-orang yang mau berhijrah ke Madinah tetapi masih tertinggal di Mekah. Ini tugasnya siapa? Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Ya. Lah, ternyata Marsad bin Marsad Al-Ghanawi ini tatkala dia datang dari Madinah untuk mengambil orang yang ada di Mekah dari kalangan kaum muslimin, dia punya teman wanita ini. Ya, teman apa? Wanita, belum jadi istrinya. Ya, belum jadi apa? Istrinya. Namanya Anak. Perempuan ini namanya Anak. Akhirnya saya sudah ketemu sama Anak. Ya, kemudian akhirnya Anak dibopong sama Marsad bin Marsad Al-Ghanawi, mau dibawa lari ke Madinah. Ternyata Anak ini berteriak, "Hei orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, orang yang kalian cari yaitu Marsad bin Marsad Al-Ghanawi ada di sini." Gitu. Kemudian akhirnya Anak ini diturunkan, ya dilepas daripada dia ketangkap, dia sembunyi di naungan Ka'bah. Ternyata nggak ketahuan, dia lari lagi ke Madinah. Syahidnya di sini tidak semua manusia yang menuju pertaubatan kepada Allah itu semuanya mulus, enggak. Jadi ada yang
memang ya wajarlah kehidupan. Tapi jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan. Karena taubat ini adalah penghapus dari perkara-perkara yang pernah dilakukan. Bahkan kalau misalnya ada orang dari kecil sampai 70 tahun dia kufur kepada Allah, tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah. Tiba-tiba di umur 70 tahun dia masuk Islam, berarti dia bertaubat tadi. Kemudian baru 70 tahun setengah dia meninggal dunia, maka dosa-dosa yang 70 tahun tadi dihapuskan dengan dia sebab masuk ke dalam apa? Islam. Ini. Mungkin kalau ada yang nanya, Ustaz, ini kan ada orang dosa, misalnya judi, mabok, ya, durhaka kepada orang tua, ya, durhaka kepada orang tua, kemudian dosa-dosa yang lainnya. Kalau kita taubat, itu apa semuanya selesai? Ya namanya taubat itu, misalnya ada orang taubat dari judi, ya berarti dari judinya ini dia berhenti nih, dosa-dosa judi berhenti. Tapi taubat minum khamrnya misalnya, kemudian mencurinya misalnya, durhaka sama orang tuanya misalnya, tidak perhatian terhadap keluarga misalnya, belum bertaubat, ya ini tetap masih berdosa. Tapi dari judinya dia sudah apa? Sudah selesai. Kemudian dari minum khamrnya dia bertaubat. Ya berarti taubat khamrnya selesai ini. Kemudian dari durhaka kepada orang tuanya, ini selesai gitu. Jadi taubat itu nanti masing-masing. Kemudian ada jenis dosa yang taubatnya susah. Apa kira-kira ini? Jenis dosa yang taubatnya susah. Kira-kira apa ini? Dosa tapi susah ini taubatnya nih. Ya. Apa ini? Dan ada dosa yang mudah ya untuk diampuni. Sekarang kalau manusia berbuat dosa kepada Allah dengan manusia berbuat dosa kepada manusia, lebih susah mana taubatnya? Orang berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, orang juga berbuat dosa kepada manusia. Lebih susah mana taubatnya? Ke manusia ya, betul. Kalau taubat kepada Allah gampang, misalnya syirik ya dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah gampang. Yang susah kalau taubat kalau sifatnya dosa kepada apa? Manusia. Di antaranya misalnya ngerasani. Ya kan? Nah, ngerasani dosa apa enggak dosa ini? Dosa. Ya kan, menggunjing ya, dosa. Nah, cara taubatnya gimana? Kan kita harus minta maaf. Jadi kalau misalnya taubat kepada Allah ada 4 syarat, ya. Kalau terhadap manusia ditambah 1, yaitu maaf dari orang-orang tersebut. Nah kalau ngerasani minta maafnya gimana coba? Pak, saya dulu yang gunjing bapak itu ngingu tuyul pak. Terus akhirnya, ya kan, orang pada benci dan seterusnya. Terus saya misalnya yang gunjing bapak nih, dia jualan. Ya kadang dulu di zaman dulu kan sering, oh itu jualan bakso, dagingnya daging tikus. Nah, akhirnya orang pada pergi. Ini gimana nih kalau ngadepin seperti ini nih? Atau juga taubat mencuri ini berat nih, ya mencuri. Memang para ulama memberikan tuntunan kalau seperti ini ya mesti harus ngaku, nggak boleh kita datang minta maaf, kita sampaikan Pak, ini ada orang yang dulu pernah menggunjing Bapak, pernah memfitnah Bapak, orangnya minta maaf. Itu. Orangnya minta maaf. Padahal sebenarnya yang menggunjing, yang memfitnah siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau dia ngomong mungkin orangnya akan marah. Akhirnya dia tidak menceritakan kalau yang menggunjing adalah dirinya sendiri. Ya, maka di sini diperbolehkan oleh para ulama. Atau melakukan hal-hal yang menjadikan orang tersebut senang. Misalnya tadi digunjing, ya orang itu terus taubat, dibikin orang yang digunjing tersebut senang. Sampai akhirnya orang itu memaafkan, maka itu selesai. Jadi dosa yang paling berat untuk kita selesaikan adalah dosa yang berhubungan dengan sesama apa? Manusia. Semoga Allah jauhkan kita dari kesulitan-kesulitan di dalam taubat kita. Ya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi di sini
Di dalam surat Maryam Allah SWT juga mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali bagi mereka yang bertaubat. Taubat artinya apa ya? Kembali. Taubat itu artinya kembali. Ya, itu syarat-syarat taubat. Tapi taubat itu artinya kembali. Jadi kalau orang bermaksud itu artinya dia lari kepada Allah. Lari dari siapa? Allah SWT. Tatkala dia taubat, dia kembali lagi kepada Allah. Lah, menyesal atas perbuatannya dia lari tadi, ya, itu. Dan minta ampun dan seterusnya. Taubat jadi artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka yang bertaubat kepada Allah dan beriman dan beramal saleh. Apa yang dikatakan oleh Allah? Faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka akan dimasukkan dalam surga. La yadhlimuna syai'a, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Maksudnya dari amalan soleh mereka sekecil apapun akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi kalau orang merasa beramal soleh, kan sering orang beramal soleh itu merasa, ya, merasa bagaimana? Aku beramal soleh kayak nyatane orang apa gunane, ya, orang ana pengaruhe, nggak ada orang yang peduli. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi sedikit pun. Jadi amalan itu akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih besar. Ini jalan bagi manusia kalau ingin masuk surga, di antaranya adalah apa? Bertaubat, ya. Yang sulit itu waliyadzubillah di antaranya taubat korupsi itu. Ya kan? Korupsi misalnya berapa miliar, kan mengembalikan berapa miliar kan abot, ya kan? Tapi kalau nggak dikembalikan tetap dosa itu, walaupun sudah dipenjara. Kasihan loh, berat loh. Kadang sudah kenggor dan sebagainya. Ya Allah, moga-moga kita diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini, ya. Sulit. Iya. Kemudian juga ada tobat-tobat yang susah, merusak masyarakat gitu. Jadi kadang ada masyarakat yang baik dirusak gitu. Ini susah taubatnya karena dia apa? Dia harus mengembalikan lagi. Yang tadinya suka ke masjid jadi nggak suka ke masjid, dia harus kembalikan lagi. Yang tadinya hormat kepada pemerintah jadi tidak hormat kepada pemerintah, harus kembalikan lagi gitu. Yang tadinya rukun damai jadi nggak rukun damai, harus kembalikan lagi. Masya Allah gitu. Ini sulit ini, ya, sulit. Ya, butuh perjuangan. Ya, makanya kadang di dalam hidup ini, ya, kita dianggap tidak hebat, tidak terkenal dan seterusnya itu lebih ringan sebenarnya daripada dianggap hebat, pemberani, banyak pendukung dan seterusnya. Kemudian terjadi perubahan dari keadaan baik menjadi jelek. Kalau dia bertaubat, dia harus mengembalikan lagi. Dia harus mengembalikan apa? Lagi pada posisi yang tadinya umat itu dalam keadaan baik. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini ada lagi yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, dan ini termasuk amalan penduduk dunia yang menggambarkan dari sifat-sifat penduduk surga, yaitu apa? Istiqomah. Jadi istiqomah ini, ya, satu perkara yang sangat berat. Kenapa dikatakan berat? Karena umumnya manusia kalau lagi semangat kayak apa coba? Menggebu-gebu. Tapi kalau sudah loyo, inginnya apa? Meninggalkan apa saja itu. Inginnya apa? Meninggalkan. Dan kita mohon kepada Allah di akhir-akhir umur kita, kita tambah cinta kepada ibadah. Karena sebagian manusia tatkala di akhir-akhir umurnya dia sudah bosan beribadah. Ya, nyata itu. Kita kenal seseorang rajin beribadah. Ternyata tatkala dia sudah tua, dia sholatnya sudah nggak perhatian. Kenapa? Dia jawab, saya sudah biasa sholat. Waktu muda saya sudah sholat. Sehingga sholatnya cepat sekali. Dan terkadang malah nggak sholat. Karena merasa dari kecil sampai tua dia sholat. Jangan seperti itu. Jangan bosan. Jangan bosan. Bahkan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di saat-saat kita sakit, jangan lupakan sholat. Biasanya orang kalau sedang sakit lupa sholat. Jangan. Justru lagi sakit, lagi safar. Ini. Di sini yaitu apa? Istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia terus istiqomah. Oh, istiqomah itu ada yang mengartikan konsisten, terus menerus. Ajik nggih. Ya, ajik dalam kebaikan. Ya bosan, ya memang kayak gitu urip. Yang lebih aneh lagi kan orang berbuat kufur ya kan sampai mati. Ya, orang berbuat kufur sampai mati sebenarnya kekufurannya itu juga. Enggak nyembah kepada Allah, enggak sholat, enggak puasa, zina dan seterusnya itu kan. Perbuatan itu juga sama. Kenapa tatkala orang-orang yang berbuat jelek kemudian dia tidak merasa bosan? Ya. Nah, inilah buat pelajaran bagi kita. Bahwasanya tatkala kita beribadah ini mulia. Sehingga tatkala kita merasa bosan beribadah, merasa bosan belajar, merasa bosan baca Al-Quran dan seterusnya, ya boleh kita melakukan hal-hal yang mubah, yang halal. Misalnya mungkin kita jalan-jalan sama anak kita, ya, atau mungkin kita ya melakukan hal-hal yang mubah, makan yang enak dan sebagainya. Setelah itu hilang kebosanannya, kembali lagi beribadah kepada Allah. Dan di sini kata Allah SWT, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ditimpa kepada mereka rasa takut dan juga rasa sedih. Ulaika ashabul jannah. Ternyata mereka itu adalah calon-calon penghuni surga. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan yang Allah berikan bagi mereka yang beramal. Jadi balasan bagi orang yang beramal dibalas dengan lebih besar oleh Allah SWT. Padahal dia beramal karena kemudahan dari Allah, kemudian dengan sebab beramalnya Allah balas dengan lebih besar. Tadi yang pertama, la khaufun alaihim, tidak takut. Karena umumnya manusia akan menghadapi sesuatu yang baru, alam kubur secara umum takut. Nah, ini dikuatkan imannya oleh para malaikat. Gak usah takut. Dan terkadang orang meninggalkan orang-orang yang dicintai dan tanggung jawab yang dia cintai, sedih. Juga dibilang sudah, nanti yang di belakang sudah akan ada yang ngurus. Begitu. Jadi justru tatkala orang akan menempuh hal-hal baru, di situ ujiannya besar. Tapi orang yang istiqomah nanti akan dibimbing ya oleh para malaikat. Jadi malaikat akan membisiki. Ya, jadi selain daripada jin qarin, ada malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Nah, ini nanti akan turun dan membela. Kemudian kalau meninggal dunia di akhirat, nanti tempat kembalinya di mana? Di surga. Ya, jadi perjalanan yang sebentar, balasannya besar. Ya, balasannya apa? Besar. Ini balasannya surga. Tetapi kayaknya sudah ada yang adzan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Kalau nggak ada ya, bagaimana cara kita biar istiqomah ya? Memang tetap ada cara-caranya. Kalau bosen sekali ya, coba lihat sejarah, baca-baca buku sejarah, ya, kesabaran ulama, kesabaran sahabat, atau kita berkunjung kepada orang-orang yang sabar dan istiqomah. Jadi akan menyegarkan. Akan apa? Menyegarkan. Jadi kadang jiwa itu memang butuh segar. Ya, dengan segar akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanan sampai pada apa yang sesungguhnya paling dia cari, yaitu kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita sampai poin 7. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.